Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Rahman, NRP 02511740048 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS. Di sini saya ingin presentasikan tentang tugas kedua dari mata kuliah penyimpanan energi, yaitu review sebuah jurnal. Di sini saya memilih jurnal yaitu pemilihan kapasitas baterai penyimpanan energi listrik dari energi surya. Di sini saya mengambil kasus yang saya review ini adalah penelitian yang sudah dikembangkan di waktu 20, rentang 20 tahun belakangan ini. Jadi untuk pendahuluannya, zaman sekarang tuh orang-orang sudah mulai memperhatikan tentang energi terbarukan, terutama yang tersedia di alam secara tidak terbatas. Nah, dengan menggunakan alat yang lengkap dan tepat, salah satunya dari sumber energi yang tidak terbatas tersebut adalah sinar matahari. Kita dapat merubah sinar matahari menjadi energi listrik. Karena si sinar matahari ini itu bisa disebut sumber energi yang tidak terbatas dan kita dapat mengulang prosesnya sampai waktu yang tidak terbatas gitu, sampai matahari tidak ada. Nah, sebagai negara Indonesia, sebuah negara yang beriklim tropis, itu Indonesia sendiri mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak dengan intensitas radiasi sekitar 4 kilowatt hour per meter kuadrat. Nah, tapi kendala terbesar dari penggunaan tenaga surya ini, khususnya di negara-negara yang intensitas mataharinya lebih sedikit daripada malamnya, yaitu penggunaan listrik yang dibutuhkan saat malam hari itu lebih banyak dibanding masuknya sinar matahari ke alat yang akan menangkap sinar matahari dan merubah menjadi energi listrik tersebut. Nah, zaman sekarang itu udah banyak yang namanya panel surya atau solar cell gitu kan. Nah, di sini saya ingin bahas tentang riset dan eksperimen tentang pemilihan kapasitas baterai untuk penyimpanan energi surya yang akan dijadikan energi listrik. Di zaman sekarang itu eh, rata-rata yang menggunakan solar cell itu menggunakan baterai aki atau acu untuk media penyimpanan energinya. Nah, menurut Reid dan Win, penyimpanan menggunakan baterai adalah hal penting dalam produk listrik yang dibangkitkan oleh energi solar. Menurut Zhao et al. itu berpendapat kalau sistem penyimpanan energi dianggap solusi paling penting untuk menghadapi tantangan adanya pemakaian listrik tenaga surya. Menurut Mustafa, ukuran bank baterai dapat dihitung sesuai dengan langkah berikut. Nah, jadi kayak ada langkah-langkah untuk menghitung ukuran bank baterai sebagai penyimpanan energi listrik ini. Yang pertama itu menentukan daya listrik per hari yang dapat diproduksi oleh panel surya tersebut. Yang kedua itu menentukan kemampuan pengisian baterai maksimum untuk 80% kapasitas baterai dalam satuan AH. Yang ketiga, menghitung dan memilih baterai yang dibutuhkan dalam watt per jam. Dan yang terakhir itu menghitung jumlah baterai yang dibutuhkan untuk menampung kapasitas dari energi yang dihasilkan oleh panel surya tersebut. Nah, lalu ada juga menurut Fatima dan Palanisamy, baterai timbal asam memiliki biaya investasi yang kecil. Jadi salah satu baterai yang dikembangkan untuk penyimpanan energinya itu adalah baterai timbal asam. Tapi dia memiliki biaya investasi kecil dan periode pengembalian modal terpendek. Tetapi baterai NAS itu mengungguli baterai timbal asam pada karakteristik state of charge dengan NPV-nya yang tertinggi. Jadi untuk sekarang Li-ion dan baterai NAS ini lebih unggul dibanding baterai timbal asam, walaupun baterai timbal asam memiliki keunggulan di segi ekonomisnya. Lanjut kita ke nomor 2, review tentang pemilihan kapasitas baterai penyimpanan energi surya dan pengembangannya. Ini untuk penelitian tentang kapasitas baterainya, itu dia membutuhkan waktu 2 bulan, di mana panel suryanya tersendiri itu diletakkan di Kota Malang, kalau nggak salah ya, di Kota Malang di lantai 8. Jadi tidak ada hambatan pohon atau terbayang-bayang oleh gedung atau yang lain. Jadi itu langsung
terkena sinar matahari langsung di musim kemarau yang dengan kondisi tidak terjadi hujan sama sekali, tetapi terdapat beberapa hari yang berawan. Jadi eh, masuknya sinar matahari itu nggak maksimal lah karena ada beberapa hari yang berawan yang mempengaruhi intensitas masuknya cahaya surya. Nah, berdasarkan data yang didapatkan di lapangan nih seperti ini. Jadi eh, karena panel surya membutuhkan sinar matahari, waktu yang digunakan itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini didapatkanlah data hasil penelitian rata-rata dalam 2 bulan. Kurang lebih seperti ini rata-ratanya dalam 2 bulan. Untuk dari jam 6 pagi itu tidak pernah terdapat sinar matahari. Jadi panel surya tidak menangkap sinar matahari dan tidak mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Mulai naik ke jam 7 sampai puncaknya di jam 12 itu energi terus meningkat dan akan menurun sampai jam 6 sore. Eh, di sini terdapat grafik rata-rata dan dari data yang sudah diambil. Nah, di sini gambar 2 menunjukkan grafik tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya selama 1 hari. Ini 1 hari full dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dari grafik dapat dilihat saat pukul 6 belum ada sinar surya masuk sama sekali. Jam 7 pagi mulai masuk sampai jam 12 siang itu peaknya. Lalu mulai turun sampai jam 6 sore. Nah, eh, berikut ini grafik yang selanjutnya itu adalah rata-rata dari daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya dalam 1 hari dengan jangkauan dari minimal 0 sampai dengan 80 watt per hari. Nah, jadi untuk 1 hari itu didapatkan dari 0 watt sampai 80 wattnya itu di pukul 12 itu rata-rata bisa mencapai 80. Bisa dilihat di data ini di jam 12 sampai 78 watt. Lalu untuk grafik yang di bawah ini itu akan menunjukkan rata-rata daya setiap 1 jam dikalikan dengan waktu per 1 jam. Jadi kita bisa mendapatkan grafik ini dengan mengalihkan rata-rata setiap jam di grafik sebelumnya di gambar 3 ini dikalikan waktu. Nah, maka akan kita tahu energi per jamnya itu dapat berapa. Jika di total seluruh energi 1 hari full, itu akan menghasilkan 550 watt jam atau WH. Dari beberapa persamaan grafik di atas, dari yang grafik selanjutnya ini adalah merupakan besarnya energi pada gambar 4 atau grafik yang sebelumnya dibagi 12 volt. Kenapa dibagi 12 volt? Pembagian itu tuh ditujukan untuk media penyimpanan yang memiliki tegangan berat yang dipakai sebagai media penyimpanan listrik sebagai 12 volt. Bila jumlahkan ketinggian grafik tersebut sebesar 45 Ah. Jadi dalam 1 hari penuh, sebuah panel surya dapat menghasilkan energi dan siap disimpan ke baterai atau dipakai langsung sebesar 45 Ah. Nah, untuk menghindari kelebihan kapasitas tadi, kita harus membuat atau memilih baterai di mana yang kapasitasnya itu lebih tinggi atau lebih besar daripada yang dimiliki oleh panel surya. Jadi masuknya energi dari panel surya tidak akan terbuang gitu karena baterainya yang memiliki ukuran yang lebih kecil atau sama dan penyimpanan energi masih ada spare di baterainya. Di sini dia juga melakukan banyak percobaan pengisian arus listrik dengan berbagai macam baterai yang bervariasi. Ada yang baterai 20 Ah, ada yang baterai 40 Ah, dan ada yang baterai 60 Ah. Di mana indikatornya adalah lampu. Nah, jadi untuk baterai 20 Ah dikasih lampu 100 watt tidak bisa nyala. Sekitar pukul 10 lampu nyala, tapi nyalanya berkedip. Nah, jika dikasih 200 watt baru bisa menyala berkedip setelah sekitar pukul 12. Ketika diberi 300 watt baru menyala berkedip pada pukul 13.30. Nah, yang kedua untuk baterai 40 Ah dibanding lampu 100 watt tidak dapat nyala. Baru sekitar pukul 9 lampu nyala tapi berkedip terus. Ketika 200 watt baru menyala berkedip setelah sekitar pukul 10. Sedangkan jika dibebani 300 watt baru bisa menyala berkedip pada pukul 12. Yang terakhir untuk baterai 60 Ah dibebani lampu 100 watt. Itu tidak dapat menyala. Sedangkan sekitar pukul 9 lampu menyala tapi berkedip terus. Kalau di 200 watt baru dapat menyala berkedip setelah sekitar pukul 10. Terakhir jika dibebani 300 watt lampu baru menyala berkedip pada pukul 11.30.
Nah, kenapa nyala lampu itu singkat? Nyala lampu singkat itu dikarenakan tegangan yang masuk ke inverter dibatasi minimum 11 volt. Nah, jika tegangan baterai di bawah itu, maka lampu tidak akan menyala. Nah, jika beban lampu DC, waktu pemakaian akan jauh lebih lama karena bohlam bisa menerima langsung tegangan tanpa melalui inverter. Itu adalah sebuah alat yang memiliki nilai koefisien untuk mengubah DC ke AC. Nah, jadi untuk baterai yang memiliki kapasitas yang kecil itu akan sangat menghabiskan energi untuk mengatasi koefisien inverter. Nah, dari review jurnal di atas, saya mengambil 3 kesimpulan dari segi pertama penelitian jurnalnya, yang kedua segi pemilihan kapasitas baterai dan segi pengembangan dari penelitian ini. Nah, jadi yang pertama itu energi yang dapat dihasilkan oleh sebuah panel surya 100 WP selama 1 hari dengan kondisi optimal adalah sebesar 550 WH atau untuk tegangan 12 volt sebesar 45 Ah. Nah, yang kedua itu menurut saya penggunaan panel surya sebagai sumber energi terbarukan dapat dilakukan jika penggunaan tepat dan didukung dengan penyimpanan energi mendukung. Nah, yang ketiga ini dari segi pengembangan penggunaan variasi kapasitas penyimpanan untuk energi surya dapat dikembangkan lagi dengan riset dan penelitian tentang material dan media penyimpanan energi listrik yang dihasilkan oleh energi surya. Daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.